Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nia Rifadarina. Saya dari kelas KPI 3B dengan NIM 241330063. Kali ini saya akan membahas mengenai materi konglomerasi, komodifikasi, dan regulasi media. Apa sih tiga hal tersebut? Yuk kita bahas. Nah, materi yang pertama yaitu konglomerasi media. Konglomerasi media ini biasanya ditandai dan lebih fokus pada kepemilikan. Nah, media-media yang besar seperti televisi, radio, saluran televisi lainnya atau saluran berita lainnya itu dimiliki oleh segelintir orang konglomerat atau grup bisnis. Mereka itu membeli saham-saham media tersebut. Nah, apa sih masalahnya? Masalahnya itu rata-rata kepemilikan media ini merupakan seseorang yang figur politik, menyambung dengan politik. Sehingga berita, pendapat yang disampaikan melalui media itu bisa jadi lebih berpihak. Dan juga pendapat yang disampaikan di berita itu lebih diatur oleh kepentingan pemiliknya, sehingga masyarakat itu kekurangan untuk mendapatkan informasi yang lebih beragam. Nah, kita ambil contoh kasus dari Pilkada DKI 2017. Nah, dari Pilkada ini ada dua stasiun televisi yang menayangkan sisi positif dari dua paslon. Nah, dari stasiun yang berbeda, pemilik sahamnya juga yang berbeda, dari TV One. TV One itu sahamnya dimiliki oleh keluarga Abu Rizal Bakri. Dia menayangkan sisi positif dari paslon nomor 3, yaitu Sandiaga Uno dan Anies Baswedan. Selanjutnya yaitu ada Metro TV. Metro TV ini sahamnya dimiliki oleh Surya Paloh yang menayangkan sisi positif dari paslon nomor 2, yaitu Basuki Purnama dan Jarod Saiful Hidayat. Sehingga dua redaksional ini memunculkan opini dan pendapat di kalangan masyarakat. Jadi kalau kita pengen lihat sisi positif dari paslon nomor 3, tinggal lihat aja TV One. Tapi kalau misalnya kita pengen lihat sisi positif dari paslon nomor 2, ya tinggal lihat aja Metro TV. Ini yang terjadi konglomerasi media dalam penyampaian media. Jadi media itu dikontrol dengan dan diatur dengan kepentingan kepemilikannya gitu dari konglomerasi media. Selanjutnya yaitu komodifikasi media. Apa sih komodifikasi? Komodifikasi itu suatu nilai yang menjadi nilai guna. Contohnya, kita minum. Nah, kalau kita udah minum kan nilai dahaga sama hausnya hilang kan. Tapi kalau air minum tersebut kita kemas dalam botol yang lebih bagus lagi, itu akan menjadi nilai guna dan lebih bagus lagi, dapat menjadi nilai tukar. Nah, di dalam komodifikasi media ini kita sebagai penonton itu bisa dibilang menjadi konsumennya ya. Dulu media-media itu memberitakan media dengan apakah berita ini sangat penting untuk masyarakat, seberapa pentingnya gitu. Tapi untuk sekarang rata-rata yang dibikin itu medianya adalah yang mudah viral, yang gampang naik rating dengan clickbait. Itu yang membuat media sekarang tuh lebih pada keuntungan dibandingkan seberapa penting isi berita tersebut gitu. Terus sekarang ini banyak banget praktik-praktik media yang membuat konten-konten atau berita-berita media itu yang menarik emosional, seperti infotainment dan sensasionalisme. Infotainment itu berita politik, bisnis, ekonomi yang dibuat lebih gampang dan ringan, terus berlebihan juga. Terus kalau sensasionalisme itu berita yang dibuat lebih menakutkan, seperti kriminalitas yang gampang viral atau enggak skandal rumor-rumor artis yang gampang viral. Nah, dampaknya tuh apa sih untuk masyarakat? Jadi berita-berita seperti ini itu dapat mengalihkan isu-isu pandangan masyarakat dari kebijakan yang sedang mendesak, dan juga membuat media-media ini tuh memunculkan berita-berita yang lebih pada keuntungan dibandingkan seberapa penting isi berita tersebut gitu. Terus kita juga data-data penonton seperti demografi dan lain sebagainya terjual ke pengiklan. Kalau media berita tersebut itu viral, naik, pasti iklan juga akan banyak, sehingga media-media ini mendapatkan keuntungan
dibandingkan isi kontennya itu harus seberapa penting gitu. Nah, selanjutnya ada regulasi media. Regulasi media ini sebagai pagar dan pertanggungjawaban untuk kepentingan publik ya teman-teman. Ada UU Pers nomor 40 tahun 1999 dan UU Penyiaran nomor 32 tahun 2002. Nah, ini sebagai tanggung jawab dan untuk kepentingan publik ya. Tapi UU Pers dan UU Penyiaran ini gagal dalam menyikapi komodifikasi dan konglomerasi. Nah, regulasi media ini UU Pers itu tidak membatasi kepemilikan media, sehingga para konglomerat itu bisa saja berkuasa dan berkembang untuk mencari saham-saham tersebut. Lalu media-media tersebut ya. Lalu ada juga UU Penyiaran. UU Penyiaran juga dibentuk sebagai KPI, Komisi Penyiaran Indonesia, yang dimana KPI ini untuk kepentingan publik tapi suka berbentrok dengan Kominfo mengenai perizinan. Terus KPI ini sulit untuk memberikan sanksi kepada media-media yang bergabung dengan yang menyambung dengan politik, sehingga melemah KPI ini. Oleh karena itu seharusnya media ini benar-benar seimbang. Kalau tiga hal ini nggak seimbang, maka hilang pemahaman masyarakat terhadap dunia ini. Makanya harus seimbang dari konglomerasi, komodifikasi, dan regulasi media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.